Oke, kembali lagi di mata pelajaran kimia. Di sini kita akan membahas terkait kimia unsur ya. Nah, ini sudah masuk ke bab yang baru. Oke. Nah, di sini nanti ada senyawa yang berasal dari golongan alkali, alkali tanah, halogen, gas mulia. Kemudian ada yang beberapa dari periode 3 dan periode 4. Yang pertama, kita akan bahas terkait alkali. Kita membahas dari kelimpahan unsur di alam, kemudian sifat logamnya, kemudian reaksinya, dan kegunaannya dalam kehidupan ya. Nah, ini dalam tabel periodik logam alkali terletak di bagian paling kiri ya, dari atas sampai ke bawah. Itu alkali. Nah, yang pertama terkait kelimpahan logam alkali di alam. Jadi beberapa unsur ini kalau di alam mereka ditemukannya masih bergabung dengan unsur lain atau bergabung pada suatu senyawa gitu. Misalnya litium. Nah, kita bisa menemukan litium di ambligonit gitu ya. Terus natrium kita bisa temukan di senyawa kriolit, kemudian ada sendawa cili, sodalit. Untuk kalium, karnalit dan silfit, rubidium, lepidolit, kemudian yang cesium itu polusit. Nah, ini ada beberapa yang sering keluar, yang di natrium, kalium, dan cesium. Nah, selanjutnya adalah sifat fisika logam alkali. Oh iya, di sini saya mengambil sumber dari YouTube-nya Jendela Sains. Nah, teman-teman juga bisa untuk subscribe di sana juga ya. Nah, lanjut sifat logam alkali, kita tahu bahwa dari litium sampai cesium itu dari atas ke bawah ini nomor atomnya semakin bertambah gitu ya. Nah, kemudian di sini ada konfigurasinya ada dua jenis. Yang pertama itu berdasarkan kulit ya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan subkulit. Nah, misal kalau natrium kan 11 berarti 281. Kalau kalium 19 2881. Nah, yang bawah ini berdasarkan subkulit ya. Subkulit agar lebih ringkas maka dibantu dengan golongan 8A gitu ya. Ada helium, neon, argon, krypton, dan xenon. Nah, kemudian wujud pada suhu kamar. Ternyata dari litium sampai cesium ini rata-rata padat kecuali cesium ya. Cesium ini pada suhu kamar berwujud cair. Kemudian warnanya api ini adalah yang paling sering keluar. Kalau litium itu merah tua, natrium kuning, kalium ungu, rubidium merah kebiruan, cesium biru. Oke, lanjut. Nah, ini juga perlu dicatat ya. Nah, kecenderungan ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Kita lihat dari litium sampai cesium, dari atas sampai ke bawah, itu yang bertambah apa aja? Ada massa jenis, jari-jari atom, dan kereaktifan. Jadi yang paling reaktif itu berarti yang di area bawah gitu. Karena di sini dia mudah untuk melepaskan elektron ya, kaitannya itu ya. Kemudian kecenderungan berkurang dari litium sampai cesium, apa aja yang berkurang? Yang pertama adalah titik leleh dan titik didih gitu ya. Karena yang ke bawah kan tadi wujud kamarnya cair ya. Jadi kayak semakin ke bawah itu titik lelehnya juga semakin mengecil. Nah, hal ini juga berhubungan sama energi ionisasi, afinitas keelektronegatifan. Nah, ini kalau energi ionisasi adalah kecenderungan suatu atom gitu ya untuk melepas elektron sehingga membentuk ion positif gitu. Jadi intinya apa ya, daya tarik atau daya ikat gitu dari pusat ke elektron terluar. Nah, itu kaitan energi ionisasi ya. Nah, intinya kalau semakin ke bawah jari-jarinya kan semakin besar sehingga suatu elektron itu juga akan lebih mudah untuk melepas elektron karena tadi jarak inti dengan kulit terluar semakin jauh. Nah, makanya
biasanya dari atas ke bawah nilai afinitas, energi ionisasi, dan keelektronegatifan itu semakin berkurang. Begitu pula untuk kekerasannya ya. Oke, selanjutnya ini sifat umum logam alkali. Jadi dia cenderung ringan dan lunak. Kemudian bisa diiris ya. Kemudian sangat reaktif dan cenderung melepaskan sebuah elektron membentuk ion positif ya. Kalau alkali biasanya lepas satu elektron gitu ya, sehingga dia biasanya muatannya +1, Na+, K+ gitu ya. Kemudian bisa bereaksi dengan air membentuk basa yang mudah larut. Oke, selanjutnya. Nah, ini reaksi-reaksi logam alkali. Yang pertama menghasilkan basa dan gas nitrogen. Nah, 2L. L-nya ini boleh kalian ganti litium, natrium, kalium, rubidium gitu ya. Nah, bereaksi dengan H2O itu nanti akan membentuk basa gitu ya. Misal kalau Na berarti NaOH, kalau Li LiOH gitu ya, plus H2 menghasilkan gas hidrogen. Kemudian reaksi dengan hidrogen gitu ya. Jadi misal Na gitu ya, Na plus H2 menjadi NaH gitu ya. Sekali lagi logamnya ini, L-nya ini kita bisa ganti dengan LiNaKRBCS gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini reaksi dengan oksigen. Ini ada 3 bentuknya ya. Kalian bisa lihat di sini. Nanti mulai yang dari biloxnya -2, -1 gitu dan -setengah. Nah, nanti dia bisa berbentuk L2O, ada yang berbentuk L2O2 dan ada yang berbentuk LO2. Nah, kemudian untuk reaksi yang lain ya, ini reaksi dengan unsur atau senyawa lain. Misalnya di sini reaksi dengan halogen membentuk garam halida, berarti L ditambah X2. X2-nya misal Cl2 gitu ya, L-nya misal Na, berarti Na plus Cl2 menjadi NaCl gitu ya. Jadi X-nya ini boleh kalian ganti dengan Cl2, Br2, F2, I2 gitu, boleh ya. Oke, selanjutnya. Nah, terkait kegunaan logam alkali di sini ada litium. Nah, biasanya sebagai bahan baku baterai ya, kemudian bisa sebagai paduan logam gitu. Kemudian bisa sebagai minyak pelumas. Terus gelas keramik gitu. Kemudian natrium, dia kegunaannya juga banyak untuk natrium. Pendingin pada reaktor atom, penerangan jalan gitu ya. Terus penyedap masakan, terus komponen pembuatan sabun, kemudian pembuatan kaca, terus pengembang makanan gitu ya, dan lain-lain bisa kalian tulis ya. Kemudian nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini ada latihan soal. Nanti kalian kerjakan, ada 5 latihan soal. Yang pertama, soal nomor 1, unsur alkali dengan urutan CS, Rb, K, Na, dan Li memiliki sifat berikut kecuali. Nah, ini di sini kamu cari yang salah ya dari pernyataan A sampai E. Yang nomor 2, titik didih logam alkali terbesar dimiliki oleh siapa? Nah, kalian lihat berdasarkan catatan yang sebelumnya. Nah, ini juga soal nomor 3, kamu mengurutkan gitu ya dari atas ke bawah berdasarkan data titik leleh. Yang paling benar urutannya yang mana? Ini nomor 4, warna nyala logam alkali tadi ya sudah saya jelaskan ada. Terus yang nomor 5 ini, nah ini juga sudah saya jelaskan hasil-hasil reaksi logam alkali dengan oksigen kecuali, berarti kamu pilih yang salah ya. Coba nanti dilihat lagi catatannya. Nah, ini ada daftar tim ahli. Apa gunanya tim ahli? Jadi tim ahli ini adalah sebagai perpanjangan tangan saya di sekolahan gitu ya, karena saya tidak bisa hadir.
maka tim ahli ini yang akan bertanggung jawab menjelaskan ke teman-temannya, terutama menjelaskan terkait latihan soal dan materi. Misal hari ini materi alkali, maka nanti tim ahli dari alkali bertanggung jawab untuk menjelaskan ke teman-temannya terkait soal-soal atau materi yang hari ini itu. Ini daftar tim ahli. Karena hari ini saya menjelaskan alkali, maka di sini nanti kelompok alkali yang akan bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab untuk menjelaskan ke teman-temannya apabila teman-temannya masih ada kebingungan gitu ya terkait materi alkali. Nah, tapi teman-temannya juga sama-sama mengerjakan 5 latihan soal tadi ya. Cuman kalau ada apa-apa bingung, maka kalian boleh tanyakan ke kelompok alkali. Nah, begitu pula untuk kelompok yang alkali tanah, halogen, gas mulia periode 3 dan periode 4 ini bisa kalian catat, ini akan berlangsung sampai ke depannya ya. Jadi tiap orang, tiap anggota pasti akan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan materi gitu. Ini untuk 12B dan yang ini untuk 12A. Nah, boleh dicatat gitu ya. Berarti yang alkali ini adalah tanggung jawabnya Aldino ya untuk 12A ya. Tapi teman-temannya juga tetap mengerjakan soal-soalnya ya. 5 soal itu tetap dikerjakan bareng-bareng. Oke, gitu. Oke, sekian dari saya. Jumpa lagi di hari Sabtu. Hari Sabtu kita ujian terkait alkali. Jadi jangan lupa belajar ya. Kita akan tes terkait materi alkali. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.